Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi tambahan oleh Allah, masih diberi kekuatan sama Allah, beri kesehatan sehingga kita bisa melakukan kajian ini lagi dari lama vakum. Ada kurang lebih 2 bulanan ya. Ya kami mohon maaf untuk hari vakumnya itu karena ada beberapa kendala. Dan insya Allah untuk hari ini dan ke depan insya Allah kita akan mulai untuk berusaha lebih rutinkan lagi seperti biasa. Semoga Allah pun nanti memberi kemudahan untuk kita menjalani kajian ini secara rutin lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga kita dapat berharap hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga dengan itu kita termasuk golongan orang-orang yang istiqomah dan berakhir husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya kita pada pertemuan hari ini ya, itu melanjutkan pembahasan dari surat Al-Fatihah yang sempat terpaus sehingga kemarin itu sampai ayat 4 hingga ayat kelima ini masih belum kebahas ya, mulai vakum aja. Tapi kita hari ini langsung masuk pada ayat 5-nya, yaitu yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini di surat Al-Fatihah itu disebutkan bahwasanya surat Al-Fatihah itu terbagi dua. Allah membagi dua. Yang pertama itu untuk Allah. Ayatnya dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Maliki Yaumiddin itu untuk Allah. Kemudian ayat 5-nya ini separuhnya untuk Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya itu harapan untuk hambanya. Jadi kemudian seterusnya ayat ke-6 sama ayat ke-7 itu untuk hambanya. Ya, di tafsir itu seperti itu. Jadi Al-Fatihah dibagi dua, satunya itu untuk Allah, kemudian duanya untuk hambanya. Tentunya di sini diajarkan bahwasanya kayak Alhamdulillahirabbil alamin, ketika disebutkan itu Allah akan bahas ya, hambaku memujiku. Kemudian Maliki Yaumiddin itu hambaku memujiku. Kemudian langsung ketika kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia mohonkan. Ini hadis ya, ini hadis Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian setelah itu ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu Allah berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia mohonkan. Itu nah, karena kita bahas di ayat 5-nya ini yang dimana separuhnya itu untuk hamba, kemudian separuhnya itu untuk Allah. Nah, ini mohon penjelasannya dari Pak Sudri. Ini untuk Al-Fatihah, bagaimana penjelasan detail atau penjabaran wawasannya. Bahwasanya di surat Al-Fatihah ini kenapa kok ini ada pengkhususan untuk Allah separuh, pengkhususan untuk hambanya separuh. Kadang ya yang lain itu kan ya bukannya Al-Quran ini untuk hamba semua gitu. Ya Allah kan cuma ngasih gitu. Bagaimana kalau ini tidak dikatakan ini separuhnya untuk Allah, separuhnya untuk hambanya. Nah, ini bisa dijelaskan dan tentunya detail-detail sama bagaimana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Terima kasih. Yang pertama, mari kita syukuri dulu ya, kita bisa melanjutkan ngaji ini yang libur berapa 2 bulan atau berapa? 2 bulan. Aktif lagi. Yang pertama, dari ayat 1 sampai ayat 4 ya. Itu semua pujian kepada Allah. Semua pujian. Umpamanya dibuatkan apa itu kalimat yang satu kalimat itu mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbil, itu satu kalimat itu. Kalau mungkin Bismillah kalimat tersendiri ya, ana Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirobbil alamin, ya. Alhamdulillahirobbil alamin, bisa juga Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi maliki yaumiddin. Jadi itu keterangan-keterangan dari alhamdulillah kabeh itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada lagi keterangan alhamdulillahi rahmanirrahim. Alhamdulillahi maliki yaumiddin. Nah, makanya itu semua untuk pujian kepada Allah. Pujian kepada Allah. Yang dikatakan oleh hadis itu. Kemudian iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Nah, ini memang untuk Allah dan untuk hamba. Untuk hamba. Tapi yang perlu dibicarakan di sini adalah kata iya. Iya itu ada, kalau di Quran itu ada iyahu, ini kan ini domir ya, domir mufasil mansub istilahnya, kemudian ditambah ka itu sehingga diberi, asalnya itu dari kata ayya, mana, kemudian ditambah ditasbihkan iya, kemudian ditambah domir, akhirnya seharusnya ini kan ini sebenarnya ini objek ya, objek yang didahulukan, objeknya diletakkan di depan untuk tekanan sebenarnya, jadi tekanan untuk kekhususan untuk Allah ya, sebagai satu-satunya zat yang disembah dan yang dimintai pertolongan. Itu karena itu dipindahkan ke depan. Seharusnya bahasanya itu kalau nggak dipindah, na'budu iyyaka nasta'in iyyaka, karena kalimat biasa. Kami berbakti hanya kepada Allah, kami minta tolong hanya kepada Allah, gitu nih. Tapi ini dibalik, hanya kepada Allah gitu. Hanya kepada, jadinya dibalik. Ya. Itu yang pertama ya. Dari kata iyyaka, nah ini di dalam Quran itu ada beberapa iyyaka, ada kata apa itu iyyahu, iyaya gitu ya. Nah ini kan domir ya, domir mufasil. Makanya kalau itu iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyahunna namanya itu. Ada iyyaka, iyyakunna, iyyakum gitu kan. Iyaya, iyyana. Hanya kepada dia, atau hanya kepada kamu, hanya kepada saya, hanya kepada mereka, bisa begitu. Ya. Tapi yang ada di Quran itu iyyahu, iyyaka, iyaya di Quran itu. Ya. Kenapa harus iyyaka? Nah, iyyaka. Anta, domir anta, hanya kepadamu. Ya. Iyyaka berarti pada waktu kita membaca iyyaka,
itu seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Ya. Ada di hadapan kita. Ya. Hanya kepada Allah itu seakan-akan Allah ada di hadapan kita itu. Tapi tidak boleh dibayangkan. La tudrikul absar, kata Quran, tidak bisa dibayangkan. Makanya iyaka artinya meninggalkan apa itu? Menunggalkan tujuan ibadah hanya kepada Allah. Jadi menunggalkan ibadahnya hanya menurut aturan Allah. Iyaka juga berarti mengesahkan Allah. Iyaka juga berarti tidak mau hidup syirik. Ya, itu. Kalau kita melihat dari kata ka, iyaka. Tapi kalau kita lihat ka-nya itu berarti seakan Allah berada di hadapan kita, di depan. Iyaka, seakan-akan kita berhadapan, berdialog dengan Allah. Ya, berada di hadapan. Berarti menyatakan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Apalagi Quran menjelaskan Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Makanya ada ayat Quran yang mengatakan dimanapun kamu menghadap, di sana ada keberadaan Allah. Ya. Ada lagi ayat dimanapun engkau berada, di hadapan kamu ada keberadaan Allah. Ada lagi ayat apa itu? Allahu muqitun kullasai. Artinya keberadaan Allah meliputi hambanya, meliputi segala sesuatu. Ada lagi hadis ya seperti ini, beribadahlah kamu seakan-akan kamu melihat Allah. Hadis Ihsan ya. Dan bila tidak mampu, sadarilah bahwa Allah selalu mengawasi kita. Dari iyaka itu seperti itu maknanya. Itu kalau nggak dipahami seperti itu nanti sholatnya nggak khusyuk gitu. Iya. Allah dekat, ada di hadapan kita. Kita berdialog dengan Allah berdua. Makanya ada kalimat syahadat kan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ada kalimat la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Ini iyaka. Kemudian la ilaha illa huwa, iyahu kalau dalam nanti. Jadi tidak ada Tuhan kecuali dia. Dia itu berarti dia di mana-mana gitu ya. Kalau la ilaha illa ana ada lagi la ilaha illa ana. Jadi Allah tahu apa keberadaan Allah bisa dilihat di dalam diri kita gitu. Itu dari iyaka. Dari iyaka saja pembahasannya kayak gitu gitu. Apalagi kita teruskan lagi kepada na'budu. Nah ini kembali kepada kata kami. Kenapa kok harus kami gitu? Iyaka na'budu, bukan iyaka a'budu, enggak begitu. Ya. Yeah. Iyaka a'budu, iyaka asta'in, dada begitu. Atau iyaka abadu wa iyaka apa ini? Asta kayak gitu ya. Artinya hanya kepadamu aku mengabdi, hanya kepadamu aku minta tolong, nggak begitu, tapi hanya kepadaku kami. Bukan lagi aku. Kalau kemarin Bismillah itu kan aku gitu. Semua dari ayat yang pertama itu hubungan kita tunggal. Bismillah, alhamdulillah, itu seakan-akan hubungan kita tunggal. Kita dengan Allah gitu. Tapi begitu iya karena butuh, iya karena sa'in, ini tidak.
Ini yang disebut ibadah sosial. Oh, Kita mewakili jamaah. ya. Kami jamaah Islam gitu. Hanya kepadamu kami semua ya Allah, gitu ya. Kami orang-orang Islam ini nak butuh beribadah kepada kamu. Hanya kepadamu ya Allah, kami orang-orang Islam ini saling hidup tolong menolong begitu. Ya. Ya. Tidak lagi aku makanya kalau ada yang menerjemahkan aku tanya kepadamu aku mengerti ya itu kurang tepat. Kami mukmin sesama orang Islam hanya mengabdi kepadamu. Kami gitu. Nah itu dari amin. Jadi kami ini adalah merupakan dukungan doa atau syafaat untuk bagi semua gitu. Pernyataan mewakili pernyataan semua umat Islam. Gitu. Kami juga menyatakan bahwa kami ini menunjukkan kerendahan hati bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan jamaah sudah. Jadi iya karena butuh itu dalam rangka membangun kebersamaan jamaah. Ya. Bareng-bareng gitu ngaji kepada Allah. Bareng-bareng memohon kepada seperti itu. Makanya disebut kami. Amin. Ya. Ada lagi sebenarnya iya karena butuh itu adalah bersifat uluhiyah. Bersifat uluhiyah, pengabdian kepada Allah. Sedangkan iya karena lain bersifat rububiyah. Permintaan kepada Allah dan sesama manusia. Nah, uluhiyah harus didahulukan daripada rububiyah. Beribadah itu hak Allah yang diberikan kepada hamba, sedangkan nasta'in itu hak hamba untuk meminta kepada Allah. Ibadahnya dulu, uluhiyahnya didahulukan daripada rububiyah. Ibadah didahulukan daripada meminta. Itu sementara mungkin ya. Nanti kita kembangkan. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi untuk laisena lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak ya yang dimana tadi di situ ternyata mengandung yang awalnya iya karena tujuh, iya kan saya iya karena itu mengandung bahwasanya kita itu benar-benar memintanya hanya pada Allah. Hubungannya masih ini itu untuk Allah, tapi buat mengajarkan hambanya supaya memintanya ini loh, pantasnya meminta itu sama Allah. Ya karena nggak mungkin dan nggak pantas meminta kepada yang selain Allah. Sehingga kadang di dulu itu saat masih banyaknya apa namanya kayak Bani Israel, kemudian kaum-kaum yang Taim, Ukal, Dabat, kemudian Lakem, Huzaiat itu kan nyembah-nyembahnya kan masih nyembah-nyembah selain Allah. Ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah malam dan siang, pagi. Sehingga dengan iya karena itu mengajarkan, Allah ingin mengajarkan pada hambanya bahwasanya ya hanya pada Allah saja ya. Mantasnya itu minta pertolongan atau apalagi mengabdi. Iya kan berdua, ya kan nasta'in itu tadi baru saya untuk kami mohon tadi hanya kepada kami mohon juga itu menunjukkan bahwasanya kita mintanya tidak sendirian. Saat ketika membangun sebuah keberagam, membangun sistem atau membangun kehidupan yang sesuai ya, menurut ajaran Allah itu nggak sendirian. Mungkin memang dimulai dari individu, tapi bangunnya nanti akan bersama-sama sehingga digambarkan itu dengan kata kami.
Nah itu loh, kadang berpikir hebatnya itu di situ ya memang. Terus sudah dipikirkan bahwasanya kan awalnya itu kayak diterangkan oleh Pak Sukri tadi, awalnya memang kan tunggal ya. Pak tadi kata-kata di ayat kelima itu ada diganti kami. Ternyata itu punya maksud bahwasanya memang pembangunan itu enggak sendirian. Yang sendirian ada sendiri nanti untuk ya alhamdulillah ya rabbil alamin. Itu nanti posesif pada individual. Nah, kalau individualnya sudah selesai pada dirinya sendiri, barulah ia karena berdua, ia karena satu tadi bangun bersama sama. Ya. Nah, ini langsung saja ke Pak Abadi. Monggo Pak Abadi, langsung ingin mengutarakan ya. Bagaimana sih wawasan iya karena berdua, iya karena stain ini secara garis besarnya aja dulu. Monggo, waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Tentu kita mengucapkan puji syukur bisa bertemu kembali. Dan tidak lupa juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita kembali sebelum kita menginjak pada ayat kelima itu pada malam hari ini kita kalau kita lihat ambil tema kan hakikat Al-Fatihah. Masih tetap Al-Fatihah. Hakikat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Tentu di sini kami sebelum ke ayat kelima itu sedikit mohon izin untuk apa yang dimaksud dengan hakikat kan gitu. Kalau kita tilik daripada segi bahasa itu kan hakikat itu adalah inti atau dasar atau kenyataan yang sebenarnya dari sesuatu melampaui penampilan luarnya yang merujuk pada makna terdalam atau esensi sejati dari sebuah entitas itu kan konsep atau fenomena yang mendalam atau pengalaman spiritual di dalam konteks Islam. Tarik dihubungkan dengan apa yang namanya pemahaman batiniah dari syariat dan tarekot. Jadi secara garis besar itu pengertian hakikat secara umum inti atau dasar kenyataan sebenarnya asal katanya kan dari bahasa Arab hakikoh dari kata hak yang berarti benar asli atau nyata. Jadi hakikat dalam konteks agama Islam itu adalah atau dalam konteks tasawuf itu makna batiniah, dimensi batiniah atau historis dan syariat aturan lain apa lahiriah dan tarekot jalan spiritual ibarat daging itu kan buah durian, sedangkan syariat itu adalah kulitnya. Jadi kalau kita lihat di sini sebagaimana para pemuka atau yang disebut dengan para ulama itu menyebutnya sebagai dimana apa sebagai jantung dan fondasi. Al-Fatihah itu kan sebagai fondasi dari seluruh ajaran Islam atau yang disebut dengan inti sari Al-Quran. Kalau kita cari satu persatu rinciannya daripada hakikat Al-Fatihah itu dari berbagai dimensi itu, kalau kami itu pertama adalah dimensi hakikat sebagai dialog antara hamba dan Tuhan. Maksudnya berdasarkan hadis qudsi Al-Fatihah itu adalah sebuah dialog interaktif di mana Allah membagi sholat Al-Fatihah menjadi dua bagian. Satu bagian untuk Allah dan satu bagian untuk hambanya. Tentu di sini ayat 1 sampai 4 kalau kita lihat dari Alhamdulillah sampai di sana itu kan sampai Maliki Yaumiddin kan kita sedang mengakui keagungan Allah. Saat kita mengucapkan Alhamdulillah ini berarti kan memuji pujian. Maliki Yaumiddin kan kita sedang mengakui keagungan Allah.
Itu hakikatnya apa? Hakikatnya adalah ma'rifatullah atau yang disebut dengan mengenal Allah. Di sini komitmen ayat 5. Kalau kita lihat tadi kan iya karena butuh, iya karena sa'in. Ya, bisa kita lihat daripada titik sentral. Ini adalah janji setia hamba untuk hanya menyembah dan hanya meminta pertolongan kepadanya. Permohonan. Kalau kita ke 67, ini sebagai garis besarnya dulu. Ayat 67 adalah bagian akhir. Ini kalau kita telilik itu bisa sebut doa inti manusia, yaitu memohon hidayah atau memohon petunjuk agar tetap berada di jalan yang lurus. Ini hakikat yang pertama sebagai dialog. Hakikat sebagai inti sari Al-Quran, Al-Fatihah itu mengandung 3 pilar utama. Ajaran Islam yang kemudian diperinci dalam 114 surat lainnya. Tauhid keisahan di sini kan terkandung dalam nama Allah, Rob, dan pengesaan ibadah. Janji dan ancaman, wa'ad, wal wa'id terkandung dalam Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang, pahala, dan maliki yaumiddin, hari pembalasan keadilan. Jadi jalan hidup, manhaj ini terkandung dalam kisah orang-orang yang diberi nikmat, para nabi dan suratan, serta peringatan tentang jalan yang benar. Itu garis besar di mana yang hakikat sebagai apa? Sebagai syariat Al-Quran. Kalau nama-nama yang menunjukkan hakikatnya itu bisa kita pahami bahwa Al-Fatihah itu bisa dilihat dari nama agung yang disematkan padanya, yaitu As-Sab'ul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang menunjukkan ia adalah nafas kehidupan dalam setiap sholat. As-Sifat, maksudnya apa? Fatihah itu adalah sebagai obat atau penyembuh. Artinya itu kita lihat sebagai sarana penyembuhan, baik itu penyakit fisik maupun penyakit hati atau keraguan atau kesesatan. Terus al-asas, fondasi, maksudnya apa? Tanpa pemahaman yang benar atas Fatihah itu tadi adalah bangunan iman seorang itu dianggap rapuh. Al-kan, simpanan beraga itu berisi perbendaharaan rahasia ketuhanan yang paling dalam kalau kita. Jadi yang keempat di sini hakikat sebagai filosofi. Maksudnya apa? Fatihah itu kita lihat sebagai hakikat filosofisnya itu adalah dari mana, sedang di mana, dan mau kemana. Dari mana kita ini dari mana? Berarti berasal dari Allah, Sang Pencipta, Rabbul Alamin. Sedang apa kita di dunia? Nah, untuk beribadah dan meminta tolong kepadanya, yaitu ya karena butuh. Itu berarti kita di dunia ini sedang apa yang harus kita perbuat. Di sini Allah yang menjawabnya adalah untuk meminta tolong kepadanya dan menyembahnya, kan seperti itu. Ia karena butuh, ia karena sa'in, ia karena butuh. Nah, kemana kita akan pergi? Ini menuju hari pembalasan, yaitu yaumiddin, dan berharap berakhir di jalan yang diberi nikmat, an'amta alaihi. Jadi sementara itu untuk hakikatnya daripada suratul Fatihah secara ringkas itu adalah hubungan cinta dan ketundukan, dimulai dengan apa? Dengan pujian cinta, dilanjutkan dengan pengakuan kedaulatan Tuhan, yaitu takut hormat, dan diakhiri dengan permohonan bimbingan kebutuhan. Tanpa Al-Fatihah, seorang Muslim itu kehilangan kompas dalam berkomunikasi dengan penciptanya. Seperti di dalam sholat,
tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis Bukhari. Kembali ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ maknanya kan hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini disebut oleh para ulama itu termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu sebagai rahasia di balik Al-Quran. Maksudnya apa? Ya jika seluruh kitab suci itu diringkas menjadi Al-Quran dan Al-Quran diringkas menjadi Al-Fatihah, maka inti dari Al-Fatihah itu ada pada ayat ini. Berikut adalah uren sebagaimana berikut, yaitu hakikat tauhid uluhiyah. Ya karena butuh hanya kepadamu kami menyembah. Nah ini maksudnya apa? Maksudnya ini adalah realisasi dari tauhid uluhiyah. Artinya kita ini hidup punya tujuan yang murni hanya untuk Allah yang mencakup cinta, ketaatan dan ketundukan total. Iya karena butuh, yang selanjutnya kan iya karena nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maksudnya apa? Ini adalah realisasi dari tauhid rububiyah. Kita sadar bahwa diri kita lemah dan tidak memiliki daya apapun kecuali atas izin Allah. Nah, ini yang hakikat tauhid uluhiyah dan rububiyah. Dilanjut dengan keseimbangan antara syariat dan hakikat. Nah, dalam kacamata spiritual, ayat ini mengajarkan apa? Yaitu keseimbangan. Iya karena butuh adalah sisi usaha syariat. Ya, kita ini bergerak, kita ini beribadah dan bekerja keras. Seolah-olah semua ini tergantung pada amal kita. Dilanjut dengan iya karena nasta'in adalah sisi pasrah. Sisi hakikatnya itu adalah tawakal. Kita itu harus menyadari bahwa sekeras apapun usaha kita, hasilnya mutlak di tangan Allah Ta'ala. Jadi rahasianya itu bisa kita tidak boleh hanya menyembah tanpa meminta tolong, akan sombong jadinya. Dan tidak boleh meminta tolong tanpa mau menyembah, akan lancang seperti itu. Jadi bisa sebagai obat selanjutnya itu sebagai obat bagi dua penyakit. Penyakit apa? Yaitu penyakit hati yang mematikan. Kalau kita lihat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menjelaskan bahwa iya karena berdua, iya karena nasta'in ini adalah penawar sifat atau sifat yang paling ampuh. Dia karena butuh menyembuhkan penyakit riya. Penyakit riya yaitu pamer atau ingin dipuji manusia. Nah, karena kita menegaskan bahwa ibadah hanya untuk Allah, kan seperti itu. Maka dilanjut dia karena nasta'in menyembuhkan penyakit kibar atau kiber. Kesombongan dan merasa diri mampu karena kita itu mengakui bahwa tanpa pertolongan Allah kita ini bukan apa-apa. Mengapa kami bukan aku? Kan di situ tadi ya karena butuh kami, wa iya karena nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kami bukan aku. Nah, kalau kita lihat sini, mari kita perhatikan bahasan bukannya hanya kepadamu aku menyembah, melainkan hanya kepadamu kami menyembah. Ini ya hikmah daripada yang seperti yang dikatakan dari Bapak Ustadz Sukri tadi itu kan ukhuwah kebersamaan, maka disebut kami bukan aku. Nah, kita tidak menghadap Allah sendirian, jadi kita membawa serta seluruh umat dalam doa kita. Nah, kekuatannya tentu ya dengan jamaah. Maksudnya apa ya? Ibadah yang dilakukan bersama-sama itu secara berjamaah itu lebih mudah diterima.
dengan berkata kami. Nah, kita berharap kekurangan ibadah kita itu bisa tertutupi oleh keberkahan ibadah orang-orang yang soleh lainnya. Jadi bisa menghilangkan keakuan, bisa menghilangkan ego. Maksudnya apa? Yaitu penggunaan kata kami ini membantu mengikis ego pribadi di hadapan Sang Pencipta. Nah, cara mengamalkannya dalam hidup itu bagaimana? Ya tentu saat beribadah jangan merasa diri paling suci, karena bisa sujud pun itu karena musta'in, pertolongan Allah. Nasta'in, pertolongan Allah. Saat menghadapi masalah berat, jangan putus asa, cukup katakan iya kanasta'in, karena kunci keluar dari masalah bukan pada kecerdasan kita, tetapi pada pertolongan Allah Ta'ala. Sementara itu kita kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri dulu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Badi atas pemaparan dan wawasan dari apa yang sudah dijelaskan tadi ya. Di tadi beberapa hal yang ada bersangkutan dari rububiyah dan uluhiyah, dari penjelasan iya kena butuh ya kan. Nah, ini iya karena butuh iya karena stain ini kan apa namanya belum dibedah ya secara mendalam dari mana perkataannya. Nah, ini ada beberapa kata iyaka nak butuh itu ada yang menerjemahkannya itu menyembah, mengabdi dan taat ya. Karena ada yang dikatakan dari akar kata yang sama dari pembentukan kata Abdullah gitu. Nah itu nak butuh, kenapa kok pemakaian kata itu nak butuh gitu, bukan karena pakai kata yang lain. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim, iya karena butuh, wa iya karena nasta'in. Nak butuh, nah ini mohon penjelasannya dari Pak Supri, dari pendalaman makna berkata dari ya karena butuh ya karena nasta'in. Terutama nak butuh ini kok pakai polanya nak butuh dari kata dari kata abada ya. Nanya itu tentang apa? Nah, ini boleh dijelaskan langsung untuk pendalaman makna dari perkata ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Tadi sudah dibahas tentang iyaka ya, iyaka, iyahu, iyaya dan sebagainya. Itu berhubungan dengan akidah ya, akal ya, langsung memurnikan akidah. Nah, butuh ini kan dari apa ini? Apa? Kata kerja sedang ya, sedang akan. Oh ya akan. Sedang akan. Jadi kita ini sedang dan akan terus menerus gitu loh. Terus menerus. Makanya ini apa itu fi'il mudhari ya. Mudhari, ya. Itu artinya terus menerus. Sehingga iyaka na'budu, hanya kepadamu kami mengabdi terus menerus. Nah, nggak ada bosannya gitu. Wa iyyaka nasta'in, dan ya begitu juga. Jadi terus menerus minta tolong. Karena kalau nggak terus menerus ibadah kan ya opo. Iya. Masuk mandek, ini mandek kalau kita sudah meninggal dunia ya, baru mandek. Makanya bentuknya adalah fi'il terus menerus, artinya sedang dan akan terus menerus. Makanya kadang-kadang ya kita itu di dunia itu paling umur berapa ya, paling lama mungkin ada yang 70, 80, mungkin ada yang 60 ya. Tapi begitu kita meninggal, kita masuk surga, itu masuk surga terus menerus gitu. Begini logikanya kan, masuk surga ya 70 tahun. Ibadahnya 70 tahun.
Kenapa kok begitu? Karena Allah dianggap, andai kata orang itu hidup terus, dia juga akan terus menerus ibadah, gitu dianggap begitu. Gitu. Ya. Sehingga di akhirnya juga kekal karena dianggap hidup beribadah terus Menerus. gitu. Makanya pemakaian katanya itu sampai fi'il mudhari itu ya Pak. Iya, fi'il mudhari itu. Ya. Jadi terus menerus. Kemudian ada lagi kata ibadah sekarang. Ibadah itu kan segala aktivitas ya, apapun aktivitasnya, ngomong, tidur, dan sebagainya ibadah. Ibadah itu segala aktivitas yang sesuai dengan ajaran Allah, itu namanya ibadah. Aktivitas semua, makan, minum, dan sebagainya, kalau sesuai aturan Allah dan menurut aturan Allah, diniatkan untuk Allah, mengiyakan patuh kepada ajaran Allah, maka semuanya disebut Ibadah. Nah, ibadah itu ada dua, ibadah mahdoh dan ibadah ghairah mahdoh. Ada ibadah yang memang aturannya ketat, waktu, caranya, dan sebagainya, seperti sholat. Sholat itu ibadah mahdoh, karena bacaannya sudah pasti diatur, caranya diatur, waktunya diatur, gitu ya. Nah, maka itu ibadah mahdoh. Ada lagi ibadah ghairah mahdoh. Nah, ibadah ghairah mahdoh itu waktunya kadang-kadang nggak diatur, ya. Tapi mungkin bacaannya dia apa itu harus bacaan ini, tapi waktunya, tempatnya nggak diatur. Ya. Itu namanya ghairah mahdoh atau istilah kerennya muamalahnya. Ya, muamalah. Makanya konsepnya ibadah mahdoh itu konsep fikihnya ya, itu semua dilarang, aktivitas apapun dilarang, haram, kecuali yang sudah diperintahkan. Sholat umpamanya, karena perintahnya sholat subuh 2 rakaat, ya sudah harus 2 rakaat. Lebih dari itu dilarang, karena perintahnya begitu. Bacaannya ini ya sudah harus itu bacaannya. Jadi semua dilarang, kecuali yang ada perintahnya. Itu ibadah mahdoh. Nah, sebaliknya ibadah muamalah itu semuanya boleh, asal jangan yang dilarang. Asal jangan yang dilarang. Umpamanya sampai kata berzikir, cara berzikirnya bagaimana? Ya terserah kan boleh. Sambil jalan baca zikir subhanallah alhamdulillah, sambil jalan, sambil tiduran subhanallah alhamdulillah, tidak masalah. Dibaca siang, dibaca malam, tidak masalah. Muamalah juga begitu dalam perdagangan, Pak Manyu. Dalam perdagangan, kecuali yang tidak boleh. Betulan Homer ya tidak boleh. Gitu, kecuali yang tidak boleh gitu. Ya. Dalam tapi dagang opo oleh. Kecuali yang tidak boleh yang diharamkan. Nah, itu namanya muamalah. Makanya ibadah itu luas. Muamalah, makanya ini nak butuh, nasta'in itu bagian daripada nak butuh sebenarnya. Bagian daripada ibadah. Ya, makanya lebih luas. Hanya saja tuntutan ibadah itu butuh ikhlas. Tuntutan ibadah itu hanya untuk Allah, ibadah itu harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, nanti biasanya besar ibadahnya tapi mungkin nggak diterima. Ya. Tapi isti'anah itu mesti ada permintaan, karena yang namanya minta itu mintanya hanya ikhlasnya kepada Allah, tapi mesti ada pamrihnya gitu loh. Iya, namanya minta.
Nah, ini nanti masalah tingkatan ibadah orang biasa, tingkatan ibadahnya orang yang istimewa atau ibadahnya orang yang arifin, yang nanti kita bicara yang lain tingkatan orang-orang beribadah. beribadah yang nah ibadah tuntutannya ikhlas, ya. Hanya dilarang ria dan sebagainya. Makanya ibadah juga harus utuh. Ya. Satu, tuntutan ibadah harus ikhlas. Yang kedua, ibadah itu harus utuh. Artinya yang fisik juga yang rohani gitu ya. Ya, jadi sholat itu aku sholat rohani saja nggak mungkin. Harus jadi antara syariah dan hakikat juga harus ada. Syariah itu gerakannya, hakikat itu pemaknaannya, penghayatannya. Begitu juga antara ibadah pribadi dan sosial itu harus utuh gitu ya. Ibadah pribadi dan sosial, kemudian syariah dan hakikat, ibadah akhirat dan duniawi itu juga harus begitu gitu. Iya. Jadi sasarannya memang orientasinya kepada akhirat, tapi tidak boleh lupa dunia. Nah, makanya ibadah itu harus utuh. Nah, itu mungkin ya masalah ibadah dan sebagainya. Jadi tuntutan ibadah seperti itu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Zuki atas pemaparannya. Jadi pendalaman dari Na'budu itu tadi itu bagaimana ya cara kita sebagai seorang hamba itu beraktivitas itu bisa terus menerus pada Allah. Jadi kita memang benar-benar menyembah, benar-benar mengabdi yang hanya pada Allah itu tetap terus menerus. Konsisten sebenarnya. Konsisten dan itu dilakukan terus menerus. Makanya di situ katanya itu dirangkai dibentuk fi'il mudhari. Yang dimana itu memang fi'il mudhari itu kebanyakan akan yang terjadi. Tapi ada pemaknaan lain dari fi'il mudhari itu yang ketika digunakan pola itu, makna itu bisa dimaknai melakukan hal itu bisa terus menerus. Terutama di sini. Ya bisa dikatakan itu tadi kalau seumpamanya kita hidup umpamanya di angka umur kalau umatnya Rasulullah kan 64, 63, 64 ya. Kalau kita kalkulasikan gitu aja ya, ibadah sampai 64 tahun gitu. Ya di surganya 64 tahun kan ya. Loh, nanti kemana setelah ditanyakan seperti itu. Makanya Allah kasihkan ini kayak di clue ya, kayak kuncinya itu nanti kenapa kok seseorang ini akan kekal di surganya nanti atas ridho Allah. Karena meskipun dia hidup lah, dia akan tetap terus menerus akan beribadah. Karena itu dia dikasih clue bahwasanya kalau seseorang yang sudah iya karena butuh, iya karena stain, itu ya mau gimana pun keadaannya ya karena butuh, iya karena stain. Dia akan terus menerus berusaha untuk dirinya tetap melakukan ibadah itu. Dan tadi dibedah lagi bahwasanya ibadah itu apa sih? Ibadah itu ya salah satunya sebagai kayak aktivitas hidup. Aktivitas hidup yang entah apapun, tidak hanya kayak kita sholat, ya salah itu ibadah, tapi kayak kita kerja, kayak kita itu mencari nafkah, kayak kita itu melakukan kegiatan apa yang bermanfaat, cari ilmu, belajar, kemudian apalagi ya ini kajian gini kan ya salah satu bentuk ibadah juga, yang dimana hal itu bisa dinilai nanti sebagai salah satu ibadah kita. Jadi lebih dijelaskan lagi bahwasanya ada ibadah ghairu mahdud dan ibadah mahdud. Jadi lebih detail lagi nanti. Kalau didalami lebih detail dan bercabang. Jadi seperti itulah. Jadi pemahaman dari pendalaman iya karena butuh, iya karena stain, terutama dari kata ibadah tadi dan terangkai dari kalimat fi'il mudhari. Bukan kalimat sih. Dari kata fi'il mudhari. Nah, ini monggo Pak Badi.
dilanjutkan lagi untuk pendalamannya, mungkin sedikit untuk penambahan saja. Ya, iya karena berdua iya karena. Jadi kalau kami itu mengusahakan untuk mengamalkan, mempraktekannya. Karena kalau kita lihat daripada makna itu kan iya karena berdua iya karena. Dimana kalau kita lihat daripada surat Yusuf 86 itu innama asku fadsi wa husni ilallah, hanya kepada Allah aku mengagungkan kesusahan dan kesedihanku. Jadi kalau kita lihat daripada ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslikli sakni kullau wala ta'jilni ila nafsi korfata ain. Wahai zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Perbaikilah urusanku seluruhnya, dan janganlah engkau serahkan aku kepada diriku sendiri walau sekejap mata. Jadi kalau dilihat dari makna yang letter seperti di atas itu tadi, jadi kita dalam kehidupan ini penuh daripada tipu daya, tapi kita tidak ada daya untuk menghindari segala hal yang terjadi di dunia, dan tidak ada kekuatan untuk beribadah kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi mari kita usahakan hadirkan hati istiqomah. Waktu utama dalam hal ini adalah langkah praktis pada setiap kali kita tentu memulai pekerjaan harus pasrah kepada Allah. Seperti buka laptop, menyalakan mesin. Pada kajian hari ini tentu kita harus ya Allah, iya karena butuh aku bekerja ini untuk ibadah kepadamu, dan iya karena selain aku tak sanggup menyelesaikannya tanpa bantuanmu. Jadi kalau kita diharapkan dalam surat ini adalah kita itu setiap aktivitas harus bernilai pahala dan terasa lebih ringan. Gitu. Kalau kita rasakan, tentu utamanya dalam melaksanakan sholat. Dalam melaksanakan sholat secara praktisnya itu kita harus berangan-angan bisa memanai dan bisa membayangkan bagaimana hebatnya daripada suratul Fatihah, terutama inti daripada surat Fatihah iya karena berdua iya karena sa'in itu tadi. Saya rasa demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga kita terus berlanjut dan sehat walafiat, barokah rezekinya, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abadi atas tadi penutupan dan tambahannya dari penjelasan pendalaman kata nak butuh ya karena butuh ya karena stay. Ini Pak Supri ingin tambahkan lagi sekalian untuk sebagai penutupan. Sudah mau cukup, saya kira cukup. Sudah cukup juga. Saya kira ini belum tuntas ya, nanti kita sambung sedikit di episode yang akan datang. Ya akan datang, baik. Itu kita akhiri saja dari pertemuan hari ini. Jadi pembahasan di ayat kelima ya iya karena butuh ya karena stay. Tentunya kita semoga bisa mengambil manfaat dari apa yang kita bahas tadi. Sebenarnya kita bisa ambil hikmahnya. Jadi dari apa yang penjelasan yang sudah diutarakan dari Pak Sukri dan Pak Abadi, kita jadikan kajian lagi ya, kajian atau diskusi, ataupun ketika kita disampaikan tadi bisa diambil juga manfaat kalau memang kita tahu titik manfaatnya dan hikmahnya. Karena apa yang kita kaji, yang kita cari ya, tetapi berkahnya dari dunia Allah. Nah,
Ini seperti biasa kita akhiri kajian hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga kajian yang kita lakukan ini bisa membawa manfaat dan keberkahan, dan terutama kita bisa istiqomah lagi untuk kedepannya. Kita bisa bahas ayat lebih banyak lagi, lebih dalam lagi juga. Tentunya akan banyak hal-hal yang sebelumnya kita tidak tahu, ternyata bisa seperti ini ya pemahamannya. Itu kan bisa menjadikan manfaat senjata lah ya untuk kita bisa menanggapi hidup ini seperti apa. Biasa kita doakan dulu teman-teman kita, saudara-saudara kita sedang mengalami kesusahan, sakit, dan sebagainya. Semoga mereka ditambahkan ya, dikuatkan hatinya untuk menghadapi segala macam ujian dari Allah, sehingga sampai selesainya ujian itu dan pertamanya kualitas dirinya, sehingga mereka semua juga termasuk orang-orang yang bisa yang oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya mohon maaf jika ada salah kata, jika ada kealpaan juga saya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Saya akhiri kajian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.